Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artu Muzaki dari kelas 11 TKR. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perawatan dan overhaul sistem rem kendaraan ringan. Pertama-tama saya akan menjelaskan fondasi sistem pengereman. Fondasi sistem rem adalah elemen paling kritis dalam keselamatan berkendara, mengubah energi kinetik menjadi energi panas melalui gesekan, memperlambat kendaraan secara terkendali. Ada macam-macam rem, ada 3. 1. Rem kaki, sistem hidrolis utama untuk memperlambat kendaraan ketika berkendara. 2. Rem parkir, mekanisme mengunci mekanis untuk bertahan kendaraan saat berhenti. Rem tambahan, sistem pendukung seperti rem rider untuk kendaraan beban berat. Komponen utama anatomi sistem rem. Jadi komponen utama dalam anatomi sistem rem ada 1, 2, 3. Ada 3 yang utama. 1 adalah master cylinder. Fungsi master cylinder adalah mengubah tekanan pedal menjadi tekanan hidrolis untuk seluruh sistem. Lalu yang kedua, silinder roda, mengaktifkan kampas rem di setiap roda secara langsung. Yang ketiga adalah kantuk pengimbang, mendistribusikan tekanan pengereman secara merata antar poros. Deteksi dini, pembaca gejala gangguan rem. Gejala awal adalah peringatan. Mengenali tanda-tanda ini dapat mencegah kegagalan total. 1. Rem ngeblong atau blong. Pedal terasa dalam atau tidak merespon ketika diinjak. Indikasi suara dalam sistem atau kausan kampas. 2. Bunyi yang abnormal atau tidak wajar. Suara mencicit atau berdecit menandakan kampas, aus, atau cangkrama yang terkontaminasi. 2. Pedal keras atau bergetar. Getaran berlebihan mengindikasikan cangkang melengkung atau kalipernya macet. Standar prosedur SOP. Ini keselamatan kerja K3. Bekerja dengan benar, bekerja dengan aman. Setiap prosedur perbaikan harus mengikuti standar pabrik dan regulasi K3 untuk melindungi teknisi dan kendaraan. Dalam materi pembahasan kali ini ada 3. 1. Spesifik pabrik. Manual service OEM adalah acuan utama atau torsi toleransi dan prosedur yang harus dipatuhi. Kedua, kepatuhan K3. APD lengkap, ventilasi memadai, prosedur penanganan fluida rem wajib diterapkan. Peralatan yang tepat, gunakan alat dan material yang sesuai spesifikasi SOP resmi yang ditetapkan oleh pabrik. Perawatan rutin. Strategi perawatan rutin. Perawatan terjadwal memperpanjang usia sistem rem dan mencegah kerusakan mendadak atau kerusakan yang parah. Ada beberapa tahapan. Tahapan pertama, setiap 20.000 km sekali pembersihan cakram atau pembersihan visual kampas rem. Untuk setiap 40.000 km yang perlu dicek atau diganti adalah penggantian minyak rem, fluida higrokopis menyerap pelembapan dan menurunkan titik didih. 3. Itu setiap servis. Pemeriksaan kelayakan kampas dan pemas kaliper menggunakan lithium grasis untuk gerakan bebas macet. Itu perlu dicek setiap kita mau servis. Overhaul sistem rem, pembongkaran dan pemeriksaan detail. Ada 4. 1. Step 1, systematic disassemble following system manual sequence. Step 2, component wear inspection against factory tolerance limit. 3. Hydraulic leak detection on link seal and connection. Step 4, documentation of winding and replacement decision. Penindakannya sistematis. Overhaul bukan sekedar penggantian
Sudah bukan sekedar penggantian, ini adalah pemeriksaan penyeluruh setiap komponen terhadap standar yang pabrik yang aman untuk digunakan. Kebocoran hidrolis sekecil apapun harus ditangani segera. Tekanan sistem rem dapat melebihi 100 bar. Segel yang rusak adalah bahaya keselamatan. Teknik perbaikan dan penyetelan yang akurat adalah perbaikan komponen. Ganti atau perbaiki komponen yang rusak gunakan bagian yang disetujui oleh pabrik. Penyetelan rem. Atur celah kampas manual atau otomatis untuk tekanan pengerem yang merata di seluruh roda. Verifikasi akhir. Uji jalan dan ukur tekanan hidrolis untuk konfirmasi sistem memenuhi standar pabrik. Mengembalikan ke standar pabrik. Setiap perbaikan harus mengembalikan sistem ke spesifikasi OEM, bukan sekedar cukup berfungsi. Soalnya kalau misalnya selain cukup berfungsi, takutnya ada kerusakan yang tidak diketahui. Studi kasus. Detail adalah penentu nyawa. Bahaya kelalaian perawatan. Pengereman kasar dan jadwal servis yang terlewat mempercepat keausan. Kampas yang aus dapat merusak cakram dan menyebabkan kegagalan hidrolis. Kebocoran kecil berdampak besar. Kebocoran kecil yang diabaikan mengakibatkan kehilangan tekanan bertahap. Dalam kondisi darurat, sistem dapat gagal total tanpa peringatan. Pendokumentasian adalah tanggung jawab. Catatan semua temuan, penggantian, dan penyetelan setelah servis. Pendokumentasian melindungi teknisi, bengkel, dan pengguna kendaraan. Kesimpulan dan komitmen profesional. 1. Kuasai kompetensi. Kuasai teknologi rem terkini, dari sistem konvensional hingga ABS dan elektronik. Jaga standar. Standar kualitas bukan untuk inspeksi. Ini komitmen setiap pekerjaan setiap hari. Belajar berkelanjutan. Teknologi berkembang. Komitmen pada pembelajaran memastikan relevansi dan keselamatan. Mekanik sebagai garda terdepan keselamatan. Setiap pekerjaan rem berdampak langsung pada nyawa pengguna jalan. Kompetensi bukan pilihan, ini kewajiban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.